Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu yang baru ini diambil dari kitab Nabi Yeremia pasal ke-29 ayat pertama sampai ke-7. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Jekonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang telah diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sampai demikian. Jemaat Tuhan, mungkin kita sudah sering mendengar bahwa umat Israel pernah beberapa kali dikalahkan oleh bangsa, oleh negara asing, dan sebagian penduduknya diangkut sebagai tawanan ke negeri asing. Dalam surat Yeremia yang kita baca tadi, Israel dikalahkan oleh Babel, Irak yang sekarang di bawah Raja Nebukadnezar, dan sejumlah penduduk, terutama tokoh-tokoh, raja, permaisuri, para pemuka, para nabi, para imam, cerdik pandai, para tukang, diangkut sebagai tawanan ke Babel. Bagi umat Israel, kekalahan dan pembuangan Babel itu adalah peristiwa yang paling menyakitkan. Mereka kalah secara politis. Tapi lebih dari itu, mereka merasa terasing di Babel. Mereka merasa jauh dari kota suci Yerusalem, jauh dari bait Allah. Mereka merasa di Babel betul-betul terpuruk, berada di titik nadir, titik terendah kehidupan, tanpa kebanggaan, tanpa masa depan. Nabi Yeremia disuruh Tuhan menyampaikan surat kepada orang-orang buangan ini, sebagaimana kita baca tadi. Nah, saudara-saudara, kondisi kita tentu berbeda sekarang. Kita bukan orang buangan, kita bukan para tawanan, kita adalah warga negara terhormat, kita orang-orang merdeka. Kita tidak dibuang, kita bukan orang asing, kita bukan penumpang, kita adalah pewaris yang sah dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita adalah pemilik tumpah tanah tumpah darah Indonesia ini. Ada kondisi yang berbeda, tetapi kisah Babel
memberi kepada kita motivasi bagaimana menghadapi saat-saat sulit. Apakah itu di saat kita lemah, di saat kita sakit, di saat kita merasa kalah, di saat kita bangkrut, di saat kita merasa di titik-titik terendah kehidupan kita. Kisah Babel itu bisa memotivasi dan menginspirasi kita juga. Nah, apa yang bisa kita petik di sana? Ada 3 hal. Yang pertama, jangan menganggap diri sebagai orang buangan, orang jajahan, orang tawanan. Jangan memposisikan diri sebagai pecundang. Apa itu pecundang? Orang yang merasa takdirnya lah kalah. Orang yang merasa memang dia sudah ditentukan untuk gagal, untuk kalah. Nah, saudara-saudara, pesan yang pertama untuk kita, jangan menganggap diri sebagai orang buangan, orang jajahan, apalagi sebagai pecundang, orang yang kalah. Persoalan umat Israel di Babel sebetulnya bukan dengan Nebukadnezar. Mereka kalah dan dibuang ke Babel bukan karena Raja Nebukadnezar terlalu kuat, tetapi karena Tuhan Allah mau menghukum umatnya dan memberi pelajaran kepadanya. Jadi sebetulnya umat Tuhan, persoalan mereka bukan dengan Babel, tapi dengan Tuhan Allah yang menghukum mereka dan ingin memberi mereka pelajaran. Kekalahan mereka bukan karena Babel itu terlalu kuat, tapi karena Tuhan mau menghukum umatnya yang berdosa dan memberi pelajaran kepadanya. Tetapi Tuhan menghukum umatnya sebagai Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Allah memang menghukum umatnya, tetapi tidak menghinanya, tidak merendahkannya, tidak memusnahkannya. Allah di dalam penghukumannya tetap sayang kepada Israel. Dengan kata lain, di pembuangan Babel sekalipun, umat Israel itu tetap anak yang dikasihi Allah, yang berharga di matanya. Nah, saudara-saudara, ini bisa kita tarik menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Di saat-saat kritis, di saat-saat yang paling sulit dalam kehidupan kita, di saat kita sakit, di saat pandemi, di saat usaha gagal, di saat kita merasa berada di titik terendah, jangan menganggap diri sebagai orang yang dibuang, sebagai pecundang. Kita tetap anak Allah yang dikasihinya. Saudara-saudara, problem terberat sebetulnya mengatasi kondisi-kondisi sulit. Kita tidak sesulit umat Israel di Babel. Problem terberat mengatasi kondisi sulit adalah mental kita sendiri. Mental sebagai orang yang kalah. Baiklah kita camkan, saudara dan saya boleh saja melakukan beberapa kesalahan, tapi kita tetap disayang oleh Allah. Saudara dan saya boleh saja kalah dalam beberapa hal, tapi kita bukan orang yang kalah dalam segalanya. Kita bukan orang yang gagal selamanya. Sebab itu jangan pernah katakan kepada diri kita sendiri, saya adalah orang yang gagal. Saya adalah orang yang ditetapkan untuk kalah. Jangan hina, jangan bully, jangan kutuk dirimu sendiri. Sekali lagi, jangan hina, jangan bully, jangan kutuk dirimu sendiri. Ingatlah, di Babel sekalipun, di pembuangan Babel sekalipun, umat Tuhan tetap umat yang dipilih dan dikasihinya. Tuhan memang menghukum umatnya, tapi Tuhan tidak pernah menghina dan merendahkan umatnya, apalagi untuk memusnahkannya. Itulah modal
Itulah senjata, itulah perisai kita menghadapi kondisi-kondisi sulit, termasuk pandemi ini. Yang kedua, apa yang bisa kita petik dari kisah di Babel ini? Jangan hanya diam menunggu. Jangan hanya diam menunggu. Jangan hanya menunggu keajaiban. Jangan hanya menunggu orang lain datang meletakkan di depanmu segala yang kau perlu. Jangan hanya diam menunggu. Jangan menunggu keajaiban. Jangan menunggu orang lain datang membereskan persoalanmu, mengantarkan segala yang kau perlu di hadapanmu. Lakukanlah sesuatu. Umat Tuhan, umat Israel di Babel itu, mereka merasa terasing. Tapi yang lebih dalam dari itu, mereka tidak betah di Babel itu. Mereka ingin cepat-cepat pergi, cepat-cepat pulang. Tapi tidak bisa. Karena mereka merasa tidak betah di Babel, mereka hanya diam. Mereka hanya duduk, mengeluh, menangis, meratap. Tapi Tuhan melalui Nabi Yeremia mengatakan, bangunlah kehidupanmu, dirikanlah rumahmu dan tempatilah, bukalah kebun-kebunmu dan nikmatilah hasilnya, menikahlah, berumah tanggalah, nikahkanlah anak-anakmu, berkembang biaklah, sejahteralah. Saudara-saudara, hati-hati. Rupanya ketika kita tidak betah di satu tempat, itu membuat kita tidak mau melakukan apa-apa. Kalau saudara tidak betah di tempat kerja saudara, tentu saudara tidak mau melakukan banyak hal, apalagi untuk jangka panjang. Ketika anak-anak muda tidak betah di tempat kuliahnya, tentu juga dia akan malas atau ogah-ogahan belajar. Ketika kita tidak betah di satu daerah, tentu kita tidak punya alasan untuk membangun rumah, membangun usaha di sana. Umat Tuhan di Babel diingatkan, bangunlah rumah, diamilah, bangunlah kebun, nikmatilah hasilnya, menikahlah, berumah tanggalah. Saya yakin ketika surat itu sampai, banyak juga umat Israel yang bertanya sama seperti orang pada zaman sekarang, dari mana modalnya? Bukankah kalimat itu sering juga diucapkan oleh anak-anak muda ketika dianjurkan menikahlah? Jangan dong modal. Banyak anak muda lupa tupak itu baru datang sesudah undangan dicetak. Sekali lagi, tupak itu datang sesudah undangan dicetak. Tidak ada alasan mengatakan menunda pernikahan, tidak ada modal. Banyak orang mengatakan, dari mana modal membangun rumah, membeli rumah? Dari mana modal bikin usaha? Pembuangan Babel ini, surat kepada umat Israel di pembuangan ini mengingatkan kita, modal utama kita adalah iman kepada Allah yang hidup. Modal utama kita adalah doa kepada Allah yang Maha Kuasa. Modal utama kita adalah tekad, adalah gairah hidup, adalah semangat, adalah kesehatan. Jika saudara dan saya tidak punya iman, tidak punya doa, tidak punya tekad, tidak punya gairah hidup, tidak punya semangat, tidak punya kesehatan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi dalam masa pandemi ini. Saudara-saudara, supaya khotbah hari ini tidak sekedar menjadi wacana, tidak sekedar menjadi kata-kata penghibur yang tidak berdampak apa-apa ke dalam hidup saudara dan saya. Mari kita ingatkan diri kita, modal utama kita untuk berusaha, untuk hidup adalah iman kita kepada Allah. Selama kita masih punya iman, kita bisa melakukan apapun untuk kesejahteraan masa depan kita. Tapi surat Nabi Yeremia itu mengingatkan kita juga, rupanya kesejahteraan
Kesejahteraan itu adalah buah pemikiran, buah kerja keras, bukan hasil sulapan. Ketika Nabi Yeremia mengatakan, bangunlah, dirikanlah rumahmu, tentu mereka tidak bisa mendirikan rumah dalam tempo seminggu, sebulan. Butuh waktu bertahun. Ketika Nabi Yeremia mengatakan, bukalah kebunmu, tentu waktu yang dibutuhkan juga bertahun sebelum bisa dinikmati hasilnya. Saudara-saudara, mari kita ingatkan, Tuhan ingin kita juga sejahtera. Ada orang yang mengatakan, baiklah anak-anak muda menggarisbawahi kalimat ini. Kondisi keuangan kita 25 tahun pertama hidup kita adalah given. Pemberian orang tua kita, bukan tanggung jawab kita. Kondisi keuangan kita 25 tahun pertama hidup kita adalah given, tergantung orang tua kita. Tapi kondisi keuangan kita 25 tahun yang kedua dalam hidup kita adalah tanggung jawab kita masing-masing. Baiklah, semua komunitas kita mencatat bahwa kita bertanggung jawab atas keekonomi, atas kehidupan kita masing-masing. 25 tahun kedua hidup kita sesudah kita dewasa. Karena itu, sekali lagi supaya khotbah Nabi Yeremia ini tidak sekedar wacana, tidak sekedar kata-kata penghiburan, kata-kata manis, tapi berdampak atas hidup kita. Mari kita bekali diri kita, mari kita bekali anak remaja, anak-anak muda kita. Selain dengan kecerdasan spiritual, selain dengan kecerdasan moral, juga dengan kecerdasan finansial atau keuangan. Bagaimana kita bisa bangun rumah? Bagaimana kita bisa membuka kebun atau usaha? Bagaimana kita bisa menikah dan berumah tangga kalau kita tidak punya rencana? Sebab itu, mari kita bikin rencana kita masing-masing 4 tahun ke depan. Mari kita bikin rencana kita masing-masing 4 tahun ke depan, bahwa 4 tahun ke depan kita lebih sejahtera. Semua yang kita rencanakan itu kita perjuangkan dan kita doakan supaya berhasil dan berbuah, supaya Tuhan memberkatinya. Sekali lagi, amang inang, saudara-saudara, kita tidak sedang dibuang. Kita bukan orang tawanan. Kita adalah pewaris pemilik yang sah dari negeri ini. Kita berada di Kalimantan, di Balikpapan ini bukan karena dibuang. Kita bukan penumpang, sebab itu jangan hanya diam. Mari kita berusaha membangun masa depan, membangun hidup yang sejahtera. Dan jangan katakan dari mana modalnya. Sebab modal utama telah diberikan Tuhan kepada kita, yaitu iman, kesehatan, akal budi, gairah hidup, keyakinan, semangat, dan banyak lagi yang lain. Yang ketiga dan terakhir, jangan hanya pikirkan soal-soal kecil. Jangan hanya pikirkan soal-soal kecil, pikirkanlah, jangan hanya pikirkan soal diri sendiri. Lakukanlah hal-hal besar, lakukanlah kesejahteraan banyak orang. Umat Israel boro-boro memikirkan kesejahteraan kota, kesejahteraan negeri, sedangkan kesejahteraan dirinya tidak mereka pikirkan lagi di pembuangan Babel. Tapi Tuhan melalui Nabi Yeremia mengingatkan, usahakanlah kesejahteraan kotamu, usahakanlah kesejahteraan negerimu, berdoalah untuk negerimu, untuk kotamu. Saudara-saudara, panggilan ini juga untuk kita. Mari kita berpikir hal-hal yang besar yang membuat negara ini maju dan sejahtera. Mari kita berpikir hal-hal yang besar yang membuat gereja kita maju, jaya dan sejahtera. Mari kita berpikir dan berusaha membuat dunia ini lebih baik untuk ditempati, lebih aman, lebih sehat.
Saudara dan saya dipanggil bukan hanya untuk memikirkan hal-hal kecil, apalagi memikirkan diri sendiri. Kita dipanggil memberi sumbangsi bagi negeri, bagi dunia, bagi peradaban. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah atas persekutuan kami di minggu ini. Berkatilah kami. Kami datang di gereja ini maupun di rumah kami masing-masing, menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Berdoa memohon penyertaan, perlindungan dan pertolongan. Mendengarkan hukum Tuhan dan meminta kekuatan melaksanakannya. Mengaku dosa dan menerima pengampunan. Mendengarkan sabda Tuhan petunjuk kehidupan. Menyaksikan iman kepercayaan kami. Mempersembahkan buah iman dan kehidupan kami. Mendengarkan sabda Tuhan. Menaikkan doa syafaat dan menerima berkat-Mu. Berkatilah persekutuan ini. Ya Allah, Engkau mengingatkan kami bahwa kami berharga di mata-Mu. Walaupun kami melakukan kesalahan atau dosa, kami tetaplah anak-anak yang Kau kasihi. Engkau tidak pernah menghina, mengecilkan, apalagi ingin menghancurkan kami. Ya Allah, sebab itu di masa-masa yang paling sulit sekalipun, tolonglah kami untuk berdiri tegak. Tolonglah kami untuk dapat menegakkan kepala kami, memandang masa depan. Tolonglah kami memperlakukan diri kami sendiri dengan penuh hormat dan kasih. Ya Allah, Engkau mengingatkan kami supaya kami berusaha sebaik-baiknya membangun kesejahteraan, membangun masa depan kami. Terima kasih untuk modal utama yang Kau berikan kepada kami, iman, kasih, doa, gairah hidup, kesehatan. Biarlah kami gunakan itu untuk membangun masa depan kami. Jauhkan kami dari keputusasaan. Berikan kepada kami ketekunan bekerja. Dan berkati semua usaha kami. Arahkan hati kami kepadamu. Bahwa masa depan kami aman di dalam Tuhan. Namun Kau juga mengingatkan kami supaya kami tidak hanya berpikir bagi diri kami sendiri. Kami juga harus berpikir dan berusaha untuk kesejahteraan bersama, kesejahteraan kota kami, kesejahteraan negeri kami, bahkan kebaikan dunia ini. Terima kasih Allah. Kami ingat saudara-saudara kami yang sedang berduka karena kehilangan orang tuanya. Hiburkan hati mereka. Dan Tuhan antar mereka kembali nanti ke Balikpapan ini dengan sehat, tidak kurang satu apapun. Terima kasih Allah. Semua doa dan harapan ini, cita-cita kami, juga pergumulan-pergumulan kami serahkan kepadamu dalam nama Kristus. Amin.